SD. Pada saat ini datang ke SD itu dua sampan. Yang pertama bersilaturahmi dengan Bapak. Yang kedua, saya selaku calon penggerak angkatan 9 Kebumen ada tugas untuk mewawancarai dua kepala sekolah. Terima kasih atas kehadiran panjenengan, dan juga dapat terima kasih karena mempercayakan kami untuk sebagai ya diwawancari untuk kegiatan di Samampura. Saya Pak Sugihan kebetulan ditugaskan di SD Sampang sejak 2019 sampai sekarang. Insya Allah nanti kami akan membantu semampu kami atas pertanyaan-pertanyaan panjenengan. Kalau itu nanti dilapas untuk diteruskan. Nah ini Pak, ini langsung saja ya. Selama Bapak menjabat, tentu saja Bapak sudah banyak mengalami hal-hal atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kasus tujuan moral ya. Di sini saya ulangi lagi bahwa kasus yang kami angkat adalah berkaitan dengan kedisiplinan siswa yang ada di sekolah Bapak, yaitu berkenaan dengan hilangnya kasih sayang orang tua yang ditinggal merantau untuk mencari rezeki dan mereka tinggal bersama orang tua. Ini ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama ini saya ajukan, selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau tujuan moral. Enggak, selama ini Bapak pernah mengalami hal tersebut? Walaupun jarang, di tahun-tahun ini ketika situasi setelah COVID membaik, mungkin ekonomi meningkat, anak-anak jadi sudah terbiasa dengan kegiatan pembelajaran yang sudah teratur dan tertib gitu ya Pak. Sudah seperti setelah COVID kan kita masih penyesuaian gitu. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengambil nilai kebajikan Pak? Pada prinsipnya kita lihat dulu karena kasus-kasus itu kan sama-sama benar dan kita tidak bisa menentukan ini salah atau benar ya. Karena sama-sama kita harus identifikasi sesuai dengan apa namanya sesuai tipe-tipe daripada kasusnya. Kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Biasanya kami kalau dengan murid ya harus komunikasi dengan murid, jangan sampai kita salah. Hal-hal apa saja yang mungkin Bapak anggap efektif ya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang kita tersebut? Seperti tadi itu atau saya sampaikan bahwa komunikasi yang terpenting. Karena kita tidak tahu persis sebenarnya yang terjadi, tapi dengan komunikasi sesama wali murid atau dengan guru dan orang tua itu akan terjalin yang harmonis sehingga mereka terbuka untuk mencari solusi. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut Pak? Kadang-kadang yang kita alami itu karena dalam pengambilan keputusan tantangannya ya, karena si anak kadang-kadang juga belum paham sebenarnya tentang pentingnya pendidikan, tentang itu kalau di sekolah ya, itu masih belum paham banget kan. Pendidikan itu penting karena di sini ya, kita tahu sendiri lingkungan pedesaan juga untuk kesadaran. Sebenarnya kalau sudah sadar sekolah, cuma pentingnya pendidikan. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu Pak? Kita melihat situasi permasalahan. Kalau memang ringan bisa diatasi langsung, kita langsung akan tempat. Tapi kalau sekiranya perlu melibatkan pihak-pihak yang lain, kita harus berkomunikasi dengan pihak dari terkait misalkan komite, pihak desa. Kemudian gini Pak,
apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tentang kasus dilema etika, Pak? Ya memang secara langsung tidak begitu memahami anak-anak karena tidak terhadap anak. Tentunya kami sangat mendapat bantuan dari guru kelas dan juga wali murid tentunya. Karena kami mencari permasalahan, akar permasalahan, dengan solusi juga dibantu oleh mereka. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil satu keputusan dengan etika, Pak? Itu menurut saya itu penting, sangat perlu untuk memperhatikan sebuah budaya yang positif, budaya positif terhadap sekolah, lingkungan, masyarakat secara rutin, kontinu, sehingga nantinya sebagai dasar mengambil keputusan dan juga kesepakatan dengan pihak-pihak yang terkait. Alhamdulillah Pak, ini untuk keseluruhan pertanyaan sudah saya ajukan. Saya sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama, semoga sukses. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati Pak Bandi selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bojokerto. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Yazid Masudi, calon guru penggerak angkatan 9 Kebumen. Asal saya tadi SD Negeri 1 Sumakti. Kedatangan saya di sini yang pertama silaturahmi, semoga Pak Bandi dan keluarga SD Negeri 2 Surakarta selalu dalam kondisi baik. Yang kedua, saya mau minta tolong Pak nih, ada tugas dari guru penggerak, yaitu untuk wawancara tentang dilema etika. Dalam kasus ini yang saya angkat adalah penanganan ketika ada dilema kenaikan kelas, Pak. Kenaikan kelas di SD Negeri 2 Surakarta. Nah, ini yang mau saya tanyakan Pak. Yang pertama, bersedia Bapak untuk saya wawancari? Iya. Alhamdulillah. Ada kesempatan baik untuk kita saling wawancara terkait dengan tugas bimbingan Pak Yazid dari Sumakti 1 untuk tugas dari guru penggerak. Insya Allah saya siap. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral, Pak? Ketika kami di sekolah bersama Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan yang ada di keluarga kami, ketika mencikapi bahwa itu kasus dilema etika atau bukan moral, memang saya harus mengidentifikasi dulu dari mana asal kejadiannya. Mungkin karena lebih banyak faktor yang benar, faktor yang baik, maka saya menuju ke etika, dilema etika. Tapi kalau kebanyakan kasus itu didominasi oleh faktor yang menjadikan hal itu terjadi karena kesalahan atau kekeliruan atau kesalahpahaman, salah dugaan kerusakan. Kemudian langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang saya coba dari kasus yang ada, saya mendapatkan informasi pertama dari guru kelas atau wali kelas, kemudian saya juga menanyakan kepada yang bersangkutan alias kasus itu, mungkin dari murid atau mungkin juga dari wali murid, di mana dari informasi yang kami dapatkan dari beberapa faktor, dari guru, dari murid, dari wali murid, itu bisa menjadikan pedoman bagi saya untuk melangkah dan mengambil kebijakan. Jadi harus menanyakan dulu faktor-faktor yang berasal dari mereka. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan, Pak? Satu, keterbukaan dari wali kelas atau keterbukaan dari guru sebagai pembimbing di masing-masing kelas, karena memang keterbukaan merupakan suatu unsur mereka lebih jujur mengakui keberadaannya. Yang kedua, faktor dari siswa juga saya menilai dari
biodata atau dokumen yang ada, sehingga nanti kalau misalkan keterbukaan dari guru atau wali kelas kemudian kami sinkronkan dengan dokumen yang ada dari siswa untuk mensikapi kasus itu menjadi lebih mudah dan lebih cepat untuk mengambil kebijakan. Apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah dilema tersebut, Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mempunyai jadwal tertentu? Kadang melihat dari kasusnya, tingkat kasusnya itu memang cukup serius, kami harus bertemu dulu, kami jadwalkan bertemu dengan wali kelas, kami jadwalkan untuk mencari dokumen dengan siswa atau mungkin juga nanti dengan wali murid yang terkait dengan ketidaknaikan anak tersebut. Namun tidak mesti dengan jadwal, karena apa? Kasus-kasus yang mungkin ringan, kasus yang bisa diselesaikan di tempat, ya kami langsung. Kemudian yang berikutnya, Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam membantu Bapak menyelesaikan pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor utamanya ya jelas teman guru atau guru, khususnya wali kelas yang ada kasus di tempat itu. Dan ini, Pak, hal apa saja yang selama ini yang dianggap Bapak sebagai sebuah tantangan dalam menghadapi keputusan yang menyangkut kasus dilema etika? Yang itu karena memang kami membutuhkan keterbukaan, kemudian kami membutuhkan dokumen supaya kasus atau dilema etika ini bisa segera diambil satu sikap. Ya, hambatan yang paling sulit ya karena mereka tidak mau terbuka. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, Pak, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Oke. Selama kami berada di sini, bertemu dengan menemukan atau mendapatkan atau memperoleh hal-hal yang sifatnya mungkin ke dilema etika atau ke rujukan moral, pengalaman yang baik adalah saya jadi tahu dan saya bisa untuk mengambil satu sikap di mana pengetahuan ini harganya sangat mahal karena langsung saya bertemu dengan kasus itu. Selebihnya, Pak, ini 1-2 tahap sampai 8 tahap wawancara sudah kita lalui. Banyak perkataan saya yang kurang berkenan, Pak, saya minta maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih sekali atas bantuan panjenengan. Ya, sekian dulu ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.